Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ulfa Nualija di channelnya Guru. Oke, sebelum kita mulai video selanjutnya, jangan lupa untuk di subscribe videonya, di like, di komen, and di share videonya supaya lebih bermanfaat. Oke ya, saya hitung dimulai dari 1, 2, 3, 4. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya semuanya. Jangan lupa di like videonya, di share videonya supaya videonya lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih. Oke, mari kita ke videonya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan belajarnya ya, mengenai ilmu pengetahuan alam, yaitu di materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, semuanya jangan lupa dibuka bukunya, buku paketnya dibuka, dan sekarang silakan dibaca dulu mengenai materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Di materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan ini, kita nanti akan membahas mengenai tentang lingkungan. Ya, sudah kita ketahui bahwa lingkungan itu bahwa makhluk hidup itu membutuhkan lingkungannya yang sesuai dengan kehidupannya. Jadi si lingkungan itu akan berkontribusi untuk makhluk hidup. Nah ya, sudah ketahui bahwa tempat hidup alam yang makhluk hidup itu disebut dengan habitat. Nah, nanti kita akan membahas semua tentang lingkungan ini, dimulai dari susunan dari suatu lingkungan dan yang lainnya ya. Oke. Halo, tuh yang di belakang, Dondi sama Randy, jangan pada mengobrol dan berisik ya. Coba dengarkan penjelasan dari ibu mengenai tentang interaksi antar makhluk hidup ya. Oke, jangan pada berisik, nanti kalian tidak akan mengerti ya. Tuh Dondi, kamu jangan berisik, jadi kita ketahuan deh sama ibu guru kita ya. Oke, kamu sih jadi kita ketahuan deh. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan ini kita akan membahas satu persatu, dimulai dengan lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan itu merupakan segala sesuatu di luar makhluk hidup pada lingkungan ya. Misalnya itu lingkungan hidup ikan itu adanya di air. Nah ya, untuk pohon mangga itu membutuhkan tanah yang subur. Nah, itu disebut dengan lingkungan. Nah, di lingkungan ini ada urutan atau satuan dari makhluk hidup. Nah, jadi ada satuan-satuan makhluk hidup itu ada beberapa. Yang pertama ada namanya individu. Yang kedua ada populasi. Yang ketiga ada komunitas. Yang keempat ada ekosistem. Dan yang terakhir itu ada biosfer. Nanti kita akan membahas satu persatu mengenai satuan di makhluk. Dan kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada individu. Jadi setiap orang yang hidup yang makhluk hidup tunggal yang hidup pada suatu habitat disebut dengan individu. Contohnya ada seekor sapi. Nah, itu adalah disebut dengan individu. Yang kedua ada populasi. Populasi itu sekumpulan individu sejenis yang mendiami suatu wilayah tertentu. Jadi ada banyak individu-individu berkumpul, itu disebut dengan populasi. Contohnya ada kumpulan dari sapi-sapi. Nah, itu disebut dengan populasi. Yang ketiga ada namanya komunitas. Komunitas itu populasi yang saling berkumpul ya. Contohnya ada populasi rumput, populasi pohon, populasi zebra. Contohnya di dalam suatu daerah itu ada kita lanjut ya. Tadi komunitas itu kumpulan dari populasi. Contohnya ada di suatu tempat itu ada kucing,
ada sapi. Nah, kucing dan sapi itu dia merupakan adalah komunitas. Selanjutnya ada disebut dengan ekosistem. Ekosistem itu dia makhluk hidup yang menempati suatu tempat yang akan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan yang ditempatinya. Jadi ekosistem itu dia sekumpulan dari komunitas, dia berkumpul menjadi sebuah ekosistem. Nah, itu adalah satuan-satuan dari makhluk hidup. Nah, yang terakhir itu ada disebut dengan biosfer. Kalau biosfer itu kesatuan ekosistem yang berada di seluruh permukaan bumi. Jadi, seluruh ekosistem itu dia di permukaan bumi disebut dengan biosfer. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem itu dia punya komponennya, ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Kalau komponen biotik itu komponen makhluk hidup yang terdapat pada lingkungan. Jadi dia komponen yang hidup. Contohnya ada manusia, hewan, tumbuhan, sama bakteri. Nah, hewan, tumbuhan, sama bakteri itu dia memiliki tingkat komponennya ya, berdasarkan fungsinya. Ada produsen, ada konsumen, yang ketiga ada bakteri. Nah, kalau produsen itu dia makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah tumbuhan. Tumbuhan itu dia dapat membuat makanan sendiri dengan cara apa? Dengan cara fotosintesis istilahnya. Ini ada di mana dia? Oke, sekarang kita akan membahas yang kedua. Itu ada namanya konsumen. Kalau konsumen itu dia makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, ini dia contohnya ada manusia sama hewan. Nah, berdasarkan jenis makanannya itu konsumen dibedakan lagi. Ada herbivora, itu pemakan tumbuhan, ada karnivora, pemakan daging, omnivora, pemakan segalanya, tumbuhan sama daging. Nah, kalau yang herbivora contohnya adalah kerbau, kambing. Nah, dia memakan tumbuhan. Kalau karnivora memakan daging, contohnya harimau, elang. Kalau omnivora dia memakan segalanya, tumbuhan sama daging. Contohnya apa? Contohnya kita, manusia, tikus juga dia termasuk ke omnivora. Dan yang terakhir ada namanya pengurai atau dekomposer. Bakteri ini menguraikan senyawa organik atau bahan makanan. Selanjutnya ada komponen abiotik. Kalau komponen abiotik ini komponen yang terdiri dari benda-benda mati. Contohnya ada cahaya matahari, ada air, ada tanah, dan ada suhu. Jadi cahaya matahari dia sangat berpengaruh untuk kehidupan, untuk makhluk hidup. Ya, jadi cahaya itu dibutuhkan untuk makhluk hidup. Kalau tumbuhan itu untuk proses fotosintesis. Kalau kita itu sumber energi terbesar di bumi juga. Nah, ya, ada air itu dibutuhkan semua makhluk hidup. Ada tanah itu diperlukan untuk tumbuhan untuk subur ya. Ada suhu, ada udara, iklim, angin, dan topografi. Nah, itu termasuk ke komponen abiotik. Nah, interaksi dalam ekosistem itu ada interaksi antara biotik dengan abiotik. Contohnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe videonya, di like and di comment, and di share videonya supaya lebih bermanfaat lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.